Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya, Sasa Sabila, akan memaparkan mengenai analisis fundamental saham PT Waskito Beton Precast Tbk atau WSBP. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa video ini hanya bertujuan untuk sharing analisa fundamental, bukan bertujuan untuk mengajak untuk membeli, menjual, atau hold suatu saham, dan keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan investor. Untuk bisnis model dari WSBP sendiri, WSBP kegiatan usahanya bergerak di bidang industri manufaktur, beton precast, dan ready mix. Untuk sumber income, WSBP memiliki 3 sumber, yaitu dari beton precast, ready mix, dan jasa kontraktor yang biasanya mengerjakan proyek dalam bidang jalan tol, jembatan, gedung bertingkat tinggi, dan revitalisasi sungai. Segmen usaha atau market dari WSBP sendiri yaitu di negara Indonesia. Untuk kasus hukum, WSBP tersandung kasus proyek fiktif yang menjerat Dirut WSBP, Jarod Subana, dan mantan Direktur Jasa Marga Desi Aryani. Kasus ini menyebabkan gagal bayar kupon obligasi dan anjloknya nilai saham WSBP pada pertengahan tahun 2020. Untuk kepemilikan saham, WSBP dimiliki 60% oleh NKRI dan sisanya sebanyak 40% dimiliki oleh masyarakat. Untuk revenue WSBP, sejak tahun 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan. Namun, 2018 menuju 2019 mengalami penurunan meski tidak terlalu signifikan. Hingga pada saat ini, kuartal ketiga tahun 2020, revenue dari WSBP mengalami penurunan yang cukup drastis, hingga kuartal ketiga tahun 2020 ini revenue WSBP hanya sebanyak 3,4 triliun. Untuk profitability marginnya, baik GPM, OPM, dan NPM untuk PT WSBP ini mengalami penurunan sejak tahun 2018. Pada tahun 2019, GPM hanya memperoleh 21%, kemudian OPM 17%, dan NPM hanya 11%. Rendahnya profitability margin ini mengakibatkan net profit juga mengalami penurunan. Meski awalnya kinerja WSBP ini lumayan baik, sejak tahun 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan net profit, namun 2018, 19, dan kuartal ketiga tahun 2020 ini net profit mengalami penurunan. Hingga saat ini, di kuartal ketiga tahun 2020, net profit untuk WSBP hanya mengalami negatif sebesar 0,7 triliun rupiah. Sedangkan untuk aset, WSBP sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan. 2019 sendiri aset WSBP senilai 16,15 triliun. Namun untuk tahun 2020 ini, pada kuartal ketiga tahun 2020, aset WSBP hanya sebesar 14,29 triliun rupiah. Aset ini mengalami penurunan yang cukup banyak, sekitar 2 triliunan rupiah. Sedangkan untuk utang WSBP cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Namun, sejak tahun 2018 hingga kuartal ketiga tahun 2020 ini, utang WSBP terus mengalami kenaikan. Hingga saat ini, utang WSBP sebanyak 8,52 triliun. Untuk modal sendiri, cenderung tidak stabil dimulai sejak tahun 2016 sebesar 7,41 triliun, namun 2017 mengalami penurunan menjadi 7,32 triliun, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 7,88 triliun. Kenaikan lagi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 8,13 triliun. Namun pada kuartal ketiga tahun 2020 ini modal mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari semula 8,13 triliun menjadi 5,76 triliun. Untuk ROE WSBP,
Yang perlu kita perhatikan yaitu untuk tahun 2020 ini ROE WSBP mengalami minus 8%. Meski tahun-tahun sebelumnya ROE tidak terlalu menonjol karena 2019 juga mengalami penurunan, namun tidak separah dari 2020 ini yang mengalami negatif. Sedangkan untuk harga saham, harga pertama saat melakukan IPO yaitu sebesar Rp490. Namun per 23 November 2020 saham WSBP seharga Rp216. Harga saham ini mengalami penurunan sebesar 55,9% dari harga awal saat IPO. Sedangkan untuk PI yang ditahunkan atau disesuaikan sebesar 12,20 dan PB-nya 0,99. Untuk rata-rata PI-nya dalam 5 tahun terakhir ini sebesar 5,5 kali, kemudian current PI-nya saat ini 14,01 dan upside potensialnya 153%. Untuk rata-rata PB-nya untuk 5 tahun terakhir ini juga sebesar 5,5 kali dan current PB-nya 1,4 kali dan upside potensial 154%. Dari uraian ini, beberapa kriteria mengenai produk dan jasanya saya memberikan nilai oke. Kemudian untuk GCG, untuk GCG-nya saya memberikan nilai no, karena menurut saya tidak terlalu tertarik mengenai perusahaan ini sebab perusahaan ini sempat tersandung oleh kasus dan memberikan penilaian agak negatif menurut saya. Sedangkan untuk revenue dan net profit-nya juga memberikan nilai nol sebab beberapa tahun terakhir ini revenue dan net profit-nya terus mengalami penurunan. Untuk aset masih terbilang oke, kemudian liability saya memberi nilai nol, kemudian sektornya saya memberikan nilai oke dan ROE-nya saya memberikan nilai nol. Sebab menurut saya ROE ini sangat penting. Dilihat dari WSBP, ROE-nya tidak sampai 10% bahkan mengalami minus. Menurut saya eh, saham dari BSBP ini tidak membuat saya tertarik. Untuk nilai keseluruhannya 3:8. Untuk saya pribadi, saya tidak terlalu tertarik untuk membeli saham ini sebab dilihat dari rasio yang telah dilakukan juga tidak memperoleh hasil yang baik. Terlepas dari itu, saya menilai untuk prospek ke depannya juga tidak terlalu menarik perhatian saya, sebab baik gross profit, kemudian ROE-nya, dan revenue-nya juga tidak mengalami atau tidak menunjukkan kinerja yang terlalu bagus, sehingga untuk saat ini saya tidak mau membeli saham WSBP. Baiklah, sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.